Sejak berubah menjadi pria tampan, Hyeongdo telah naik ke puncak kehidupan. Hyeongdo tipikal pria gendut. Berat badannya lebih dari 500 pon. Dan hanya makan dan bermain sepanjang hari. Dia bahkan tidak memiliki pekerjaan yang serius. Hal pertama yang dia lakukan setiap hari adalah menyalakan komputernya dan menonton beberapa film laga. Pasti filmnya sangat dramatis, bikin dia kaget terus. Karena penampilannya yang gendut. Jadi tidak ada yang memperhatikannya. Jadi impian terbesar adalah menemukan pacar yang cantik. Melihat gadis cantik di jalan. Si gemuk tidak bisa mengalihkan pandangannya. Melihat gadis itu membungkuk untuk mengambil sesuatu membuatnya semakin bersemangat. Tapi dia masih belum berani memulai percakapan. Hari itu teman sekamarnya pulang bersama seorang gadis. Dia berikan uang padanya agar si gendut pergi keluar. Jangan ganggu aku. Tapi si gendut sepertinya tidak mudah setuju. Tapi mendengarkan janji teman sekamar yang akan mengenalkan teman perempuan untuknya, si gendut dengan enggan pergi. Tapi sebenarnya dia tak pergi malah berdiri di luar menguping. Setelah itu, si gendut memanjakan dirinya dengan secangkir teh susu. Tapi tak disangka staf juga mendiskriminasi penampilan. Untuk menghindari menyentuh si gendut saat menerima uang bayar. Dia menghindari dari kiri ke kanan. Si gendut tidak bisa melakukan hal lain. Harus menggunakan makanan enak untuk menghibur diri sendiri. Keesokan harinya, sang teman menepati janjinya, justru memperkenalkannya pada seorang gadis. Saat pertama kali melihat wajah si gendut, gadis itu ingin segera pergi. Memang, keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gadis itu bilang ingin ke kamar mandi. Si gendut menunggu lama tapi tidak melihat gadis itu kembali, jadi dia makan 2 porsi lagi dengan marah. Keesokan harinya, dia masih membabi buta pergi kencan dengan gadis lain. Tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, suami wanita itu masuk. Dia mengira pihak lawan datang untuk menimbulkan masalah. Dan menekan pria itu secara langsung. Tapi siapa sangka, gadis itu tak hanya tak berterima kasih padanya, malah melemparkan segelas air ke wajahnya. Ternyata dia datang ke sini karena marah sama suaminya. Di jalan mengejar cintanya, si gemuk semakin putus asa. Sampai suatu hari gadis ini muncul. Mereka berbicara dengan sangat baik bersama. Sebelum pergi gadis itu memberinya nomor kontaknya. Dia sangat gembira dan ingin menyampaikan kabar baiknya pada ibunya. Ibunya juga sangat senang. Keluarganya berbisnis toko makan kecil. Tapi gadis itu hanya mempermainkan cintanya. Tidak menjawab teleponnya. Tapi dia pantang menyerah. Hubungi dia kapanpun dia bisa. Tapi dia tak tahu bahwa staf Xiaoping diam-diam menyukainya. Pria itu membantunya memijat kakinya, membuat sang gadis merasa sangat nyaman. Pria gendut ini adalah Hyeongdo. Keluarga membuka toko kecil. Belum lama ini dia berkencan dengan gadis ini. Tapi gadis itu hanya memberikan nomor teleponnya karena kasihan. Melihat si gendut masih menyerang ponselnya setiap hari, dia langsung menyuruhnya jangan mimpi. Dia mengira gadis itu sangat peduli padanya. Sekarang dia patah hati. Xiaoping masih mendorongnya untuk percaya diri. Sudah kubilang, Xiaoping diam-diam masih menyukainya. Tapi tetap tidak berani mengatakannya. Dia diam-diam melihatnya. Selalu menjaga sikap tertutup. Saat ini si gendut bersedih seharian karena patah hati. Dan tidak berhati-hati yang melukai diri sendiri. Xiaoping terlihat sangat sedih. Bahkan jika dia jelek. Tapi baginya, dia masih pujaan hatinya. Setelah mengaku rasanya pada si gendut dan ditolak, Xiaoping tidak berani tinggal di sini. Dia patah hati dan pergi. Kemudian si gendut bertemu dengan seorang gadis di toko. Pihak lain nangis, ternyata baru putus. Melihat itu, dia mengira itu kesempatannya, lalu kejarnya dan mengaku cintanya. Jadi gadis itu menamparkan wajahnya. Kali ini si gendut sakit banget. Dia mabuk di jalan. Ditabrak mobil yang lewat. Tapi kejadian ini mengubah hidupnya. Teknologi operasi plastik Korea memang top. Si gemuk berubah ke pola makan dan peningkatan olahraga setelah operasi. Setelah beberapa saat, ibunya datang lihat bagaimana dia sekarang.
Dia hampir tidak menyadari ini adalah anak kandungnya. Dia membuka perban dan terkejut melihat dirinya di cermin. Para perawat semua menatapnya tanpa berkedip. Jika tidak ada apa, mereka datang dan memandangnya lagi. Si gendut telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Setelah keluar dari rumah sakit, dia menemui temannya dan menceritakan semuanya. Semua orang masih mau berteman dengannya. Di tepi kolam seorang gadis pirang dengan mata biru diam-diam memandangnya. Dia ragu sejenak lalu pergi ke arahnya. Hari itu mereka berdua berlatih mengeja sepanjang malam. Si gendut puas dengan dirinya saat ini. Katanya pada dirinya sendiri. Kembali ke adegan pijat. Nikmati saat ada kesempatannya. Hyeongdo dulunya adalah pria yang sangat gemuk. Dia harus menonton film setiap hari untuk berolahraga. Namun karena kecelakaan mobil, ia menjadi tampan dengan berdiet dan berolahraga. Sekarang semua gadis menyukainya. Menunjukkan kekaguman yang kuat padanya. Tapi mengingat penghinaan yang dia terima di masa lalu. Si gendut memutuskan untuk mengembalikannya pada satu persatu. Dia pergi ke kedai teh susu itu lagi. Pelayan yang pernah membayar kembalian tanpa ingin menyentuhnya. Sekarang tersenyum seperti bunga. Si gendut lalu mengejek gadis itu dengan cara yang sama. Dia merasa sangat puas. Kemudian dia bertemu dengan wanita yang memberi harapan, tapi hanya untuk menipunya. Rupanya dia tidak tahu bahwa pria di depannya adalah si gendut. Dia aktif mendekatinya. Hal terjadi selanjutnya mungkin tidak perlu diceritakan. Anda tahu apa itu, bukan? Dia juga bertemu dengan gadis yang menangis saat patah hati. Karena tamparannya, lalu dia mabuk dan mendapat hari ini. Sekarang saat dia melihat si gendut, dia mengalami delusi. Dia mulai melamun tentang rumah dan anak-anak dengannya. Perut six-pack si gendut bukan untuk dipamerkan. Setelah malam yang panas, gadis itu kelelahan terbaring. Keesokan harinya si gendut pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siapa yang menyakitinya sekarang semuanya dihukum. Dia puas tapi pikirannya kosong. Dia mulai mengejar kebutuhan mentalnya. Terus terang itulah cinta. Orang yang muncul di benaknya berulang kali adalah Xiaoping yang ada di sampingnya sebelumnya. Tapi saat dia kembali mencari Xiaoping, Xiaoping diketahui telah pindah rumah. Hari ini saat dia melihat seorang wanita yang dibuli. Dia muncul tepat waktu dan mengalahkan si pria. Kedua orang duduk dan berbicara bersama. Lalu dia mengetahui gadis itu adalah Xiaoping. Ternyata setelah keluar dari toko, Xiaoping juga ingin mengubah dirinya. Jadi dia juga mengubah penampilannya. Saat keduanya bertemu lagi, dia masih berpikir dia tidak layak untuk si gendut. Sekarang keduanya tahu pikiran masing-masing. Setelah itu si gendut mengajak Xiaoping menemui orang tuanya. Ibunya tidak mengenali Xiaoping. Terus puji nona muda ini. Katanya putranya memiliki mata yang bagus. Memiliki hubungan yang stabil, si gendut juga mulai bekerja. Saat tangannya terluka secara tidak sengaja, Xiaoping bergegas membantunya membalut. Lihat gadis baik hati ini. Dia bahkan lebih bertekad. Malam hari, mereka berdua pergi ke laut bersama. Dia melamar Xiaoping dengan romantis. Tapi masih ada orang lain yang membulinya, yaitu teman sekamarnya. Hari ini setelah si gendut membawa pulang Xiaoping. Lalu dia langsung taruh uang di atas meja. Jelas ingin mengusir temannya ke jalan. Di akhir film, ia juga memiliki kebahagiaannya sendiri. Materi pembelajaran di komputer juga dihapus. Akhirnya, si gendut dan Xiaoping memulai kehidupan setelah pernikahan. Tapi saat teman-temannya datang ke rumah, melihat foto keluarga mereka, semua memiliki pertanyaan yang sama. Seperti apa rupa anak-anak ini? Jika tidak tahu segalanya, tetangga-tetangga mereka akan salah dipahami.